Saat di saat khobar di luar itu beredar banyak, itu satu-satunya cara untuk pembuktiannya adalah dengan tabayun. Nah, untuk tabayun yang paling baik adalah di kantor polisi. Kan nggak boleh gue ngelaporin diri gue sendiri kan? Iya, nggak boleh kan? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Masa iya gue mau ngelaporin diri gue sendiri kan nggak bisa. Ya, jadi ya untuk bisa tabayun, yuk ayo sayang. Iya, jangan bikin video aja. Jangan nanggung. Udah, bismillah. Gue punya bukti-buktinya kok. Bukti-buktinya ada, screenshotnya ada, konten gue masih ada. Konten gue nggak gue take down, nggak ada. Ada, ditonton dah tuh. Gue kasih ntar linknya. Ada. Artinya gue adalah orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan gue, dan kalau itu sampai dihukum, andai kata gue salah, ya hukum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada malam hari ini kita bersua dengan the one and only Babe Aldo. Siap. Boleh sambil ngerokok gue ya? Boleh, ini kopi juga boleh Be. Seperti biasa, jangan lupa ngopi dulu. Kita ngopi. Ini udah khasnya Babe Aldo. Tapi di tengah khas ini, teman-teman sekalian, ini dari berbagai sosial media, kita tidak perlu sebutkan namanya lah ya, YouTuber terkenal nih pokoknya orang-orang nih. Kita dapat kabar yang kurang mengenakan untuk didengar, maka dari itu pada malam hari ini kita akan konfirmasi langsung dengan orangnya. Jadi ini mohon maaf nih sebelum panjang lebar. Jadi kita dapat berita-berita nih akhir-akhir ini ya, sekitar 3 hari 4 hari inilah. Ini nama Babe Aldo nih lagi viral nih, khususnya di dunia pertiktokan. Gara-gara komentar Babe Aldo kemarin. Bentar dulu, gua bahas satu-satu dulu. Emang baru pertama kali gua viral. Oh iya. Ya ini kan mungkin ya ini mungkin kesekian kalinya, dan ini ya kita baru dengar inilah. Dan ini menyangkut soal komentar Babe Aldo terkait nikahannya Kaisang. Nah ya. Anak saudara Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, saya ingin minta, apa sih sebenarnya
kan yang kita tahu di situ ada potongan video, kemudian ada narasi, Babe Aldo menghina salah satu daerah tertentu. Nah, pertama saya ingin dengar penjelasan Babe Aldo soal konteks Babe Aldo mengucapkan kata-kata itu, dan itu tuh konteks utuhnya itu seperti apa? Nah, itu mungkin diawali. Yang pertama itu konten sampai gue naikin 2 kali. Yang pertama konten ini itu asli pertama, yang kedua dengan penjelasan gue di awal. Dan kemudian gua, suruh nonton. Penjelasan lagi. Gue ulangin lagi itu konten. Ya. Dan selama gue ngonten itu alhamdulillah timer itu nggak pernah lepas. Ya, lo selalu akan ngelihat overlay di bawah itu ada Babe Aldo, ada timer. Itu semua konten gue selalu begitu. Ya. Kalian perhatikan aja konten yang dikatakan gue menghina. Ada nggak overlaynya gitu? Kalau nggak ada, itu berarti di hasil crop. Itu hasil crop. Nyata hasil crop. Karena kalau konten gue utuh, itu selalu ada timer. Ini orang yang akal cerdas sih tahu. Ya, yang orang yang udah biasa nonton gue tahu. Ya kan. Nah, kalau dikatakan gue menghina, cari kata-kata menghina. Ya. Dan andai kata di situ kenapa mereka nge-crop itu, gue tahu kenapa. Apa itu? Karena sebenarnya konten itu adalah konten yang gue up dengan dasar akun Instagram Cegatan Sukoharjo. Nama akunnya itu kalau nggak salah Cegatan Sukoharjo. Di situ itu ada video itu yang orang berebut martabak. Jadi di situ tuh ada kontennya gitu, Cegatan Sukoharjo, dan gue membaca komentar-komentar orang. Nah, terus di mana menghinanya gitu? Dan andai kata di situ ada kalimat yang nggak enak, loh, ini apakah yang datang ke kirap Kaisang mewakili warga Solo? Gue mau nanya. Dan katanya gue menghina budaya Solo. Apakah berebut makanan itu budaya Solo? Loh, iya kan? Ini menghinanya di mana? Iya, loh. Andai kata ada pembagian makanan nggak usah berebut, ya nggak apa-apa juga. Justru perebutan itulah yang sebenarnya yang jadi masalah. Dan gue tahu ini andai kata gue ngomongin bukan umpamanya itu bukan anak Pak Jokowi gitu ya. Ya nggak usah ini. Nggak usah viral ini lah ya. Dan gue juga bingung ya. Yang banyak marah justru orang Banten. Sebelum ke sana, siap. Sebelum ke sana. Siap. Saya ingin minta konteks Babe Aldo dalam menyampaikan itu tuh konteksnya apa pada waktu itu? Gue ini reaktor. Gue reaktor. Gue konten-konten gue semua gue reaksi ya. Yang menurut gue ini bisa perlu direaksi ya. Lah bicara soal perlu, gue nggak bisa maksa orang lain itu punya pemikiran yang sama sama gue. Dan jangan juga orang lain maksa pemikirannya harus gue terima, kan nggak gitu. Ya. Dan gue ngelihatnya ini, gue ini sering ke Solo, tiap tahun ke Solo. Abah gue lahir besar di Solo. Ya, mudah-mudahan abah di tempat yang baik. Ya, artinya gue nggak pernah ngeliat orang Solo yang begitu. Iya kan? Dan ini berkaitan dengan kirap Kaisang. Sampai ada kalimat gue begini nih di konten itu, kurang lebihnya begini. Kalau ngulangin sama gue nggak pakai skrip ya. Iya, gue tanpa skrip. Tapi intinya sama, maknanya sama. Kalimatnya begini: andai kata waktu martabak itu dibagikan, lalu kirap itu lewat, kira-kira masyarakat itu memilih tetap ke wajahnya ke martabak atau menonton Kaisang. Nah ini penting, karena judulnya adalah kirap. Nah kalau kirap, mestinya rakyat menonton Kaisang, bukan datang ke martabak, kan gitu. Dan gue mau nanya nih, sebagai orang yang berakal sehat normal, nggak? Kalau gue salah bilang salah, tapi kalau gue nggak salah disuruh minta maaf, maaf. Enggak lah, buktiin dulu gue salah. Nih gue mau nanya nih, apakah yang hadir kirap Kaisang itu mewakili warga Solo keseluruhan? Kalau yang saya tahu sih tidak ya. Kan ada artis-artis ibu kota juga datang ke sana. Jadi yang gue bahas itu tentang masalah stand martabak. Orang yang lagi berebut martabak.
Dan itu bukan komentar gua murni. Di situ reaksi komentar-komentar yang di Instagram. Yang ada di Instagram, tulisannya ada, screenshotnya ada, gua tampilin, tapi di video framing dihilangin. Jadi seolah-olah itu gua membaca komentar itu bukan membaca komentar, seolah-olah itu kalimat gue. Padahal itu ada komentarnya. Dan konten gue masih ada. Nggak gua hapus, sayang. Oke. Iya, jadi konteksnya ya itulah berebut makanan. Iya, dan nggak ada ngebahas Solonya. Nggak ada ya? Nggak ada. Gua ngebahas kirap. Iya, bukan Solo. Gua ngebahas orang yang hadir kirap berebut martabak. Itu nggak ada. Oke, sampai di sini dulu. Siap. Terus kemudian tadi Babe Aldo sempat mau bercerita ya. Kalau dari akun-akun yang kita sebut saja lah memframing gitu ya, memframing apa yang direaksi oleh Babe Aldo ini. Setelah Babe Aldo lihat akun-akun itu, kan kalau kita lihat sekarang udah banyak ya, maksudnya yang nggak ngelihat dari mana? Oh, nggak lihat ya. Males. Gue cuman anak-anak nunjukin, gue bilang oh iya, biarin. Oke. Ya itu dari mana itu? Sumbernya yang pertama dari sumbernya. Wallahu alam. Wallahu alam, gue nggak tahu karena gini. Gue menjadikan konten gue untuk naik itu ya yang gue anggap penting lah. Ya kalau nggak penting buat gue ngapain gitu. Ya yang gue bahas ini sesuatu yang gue anggap penting. Kalau ada orang menyerang pribadi gue dan kalau gue anggap penting ya gue layani. Kalau nggak penting ya gue acukan. Ya, paham nggak sih? Ya kan itu hak gue dong. Ya mungkin orang-orang ini pengen gue bahas gitu. Nggak mau bahas mereka. Iya nggak penting. Terus yang cukup menarik juga ini ada informasi bahwa ada kelanjutan mau dibawa ke meja hijau nih perkara ini. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aldo ya. Alhamdulillah. Kebenaran itu tidak pernah takut argumentasi, kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong cepat. Malah dalam tanda kutip menantang gini, nih. Bukan menantang. Gini. Di saat khobar di luar itu beredar banyak. Itu satu-satunya cara untuk pembuktiannya adalah dengan tabayun. Nah, untuk tabayun yang paling baik adalah di kantor polisi. Kan nggak boleh gue ngelaporin diri gue sendiri kan? Iya, nggak boleh kan? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Masa iya gue mau ngelaporin diri gue sendiri kan nggak bisa. Ya, jadi ya untuk bisa tabayun, yuk ayo sayang. Iya, jangan bikin video aja, jangan nanggung. Udah, bismillah. Gue punya bukti-buktinya kok. Bukti-buktinya ada, screenshotnya ada, konten gue masih ada. Konten gue nggak gue take down, nggak ada. Ada ya? Ada, lu tonton dah tuh. Gue kasih ntar linknya lu. Ada. Artinya gue adalah orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan gue. Dan kalau itu sampai dihukum, andai kata gue salah, ya hukum. Iya kan? Ayo. Pembuktian. Tapi kalau gue nggak salah, terus lu bilang salah, siap-siap gue bisa lapor balik. Pencemaran nama baik. Iya. Lah ayo dong, katanya ulama. Katanya gue mencemarkan, menghina. Buktikan di mana penghinaannya, karena apa penghinaannya. Kalau cuman ngebacot di video-video framing begitu terus ngatain itu, kan bisa saja mereka yang sedang memfitnah gue. Iya dong. Betul. Iya dong. Ya itu kan namanya kebenaran kan cuma satu, Be ya. Iya, lah. Masalahnya itu berkaitan dengan konten gue yang dituduhkan oleh mereka, gue menghina warga Solo. Buktikan. Makanya kalau ada kabar nih mau dilaporin, gue bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini ya, ini jawaban langsung dari Babe Aldo ya, terkait video yang beredar. Ya mungkin kalau yang saya lihat sih itu beredarnya di TikTok dan Instagram dan Snack. Yang durasinya itu adalah ya kalau TikTok kalau nggak salah paling lama 3 menit ya. Ada bisa 10 ada. Oh ada yang bisa 10. Tapi lebih baik kalau menurut saya pribadi adalah nonton video langsung di channelnya Babe Aldo supaya nanti kita bisa melihat
dari sisi teks dan konteksnya yang ada di video itu. Dan nah, berikutnya ini di luar itu. Visualnya juga beda. Oke. Ya, karena tampilan visual itu penting. Penting. Ada tadi disebutkan tadi ada durasi. Ada overlay durasi. Ada iklannya itu. Ada roti molen ya, tapi itu nggak penting. Nggak, dari awal sampai akhir itu menit itu ada. Dan di YouTube itu kalau umpamanya udah upload, ya gua mau edit, itu gua sendiri menitnya akan kepotong itu. Betul. Iya, akan kepotong itu. Iya. Ya, lu tonton aja. Iya, siap. Di mana? Gue itu jelas ada Instagramnya semua jelas. Ini ada orangnya tinggal tanya. Gue lagi nungguin. Iya. Gue lagi nungguin kalau memang ada yang mau melaporkan. Oke. Gue nungguinnya sambil ngopi. Ya, siap. Iya. Ini menurut pandangan Babe Aldo nih. Ini mungkin agak di luar konteks tapi masih berkaitan. Apakah, mohon maaf ya, framing ini ada hubungannya dengan kalau bisa kita bilang nih Babe Aldo salah satu orang yang kritis lah terhadap pemerintahan khususnya Pak Jokowi, saudara Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, itu bahasanya AKCN. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Kalau Babe melihat nih ya, Babe sering mengkritik itu sehingga ini ada serangan, ya kan kita tidak tahu ya. Apakah ada hubungannya dengan itu kalau Babe melihat? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada ya, karena ya lu udah tahu sama tahu. Ini minta maaf. Kita udah ngelihat Alvin Lim. Ya, Alvin Lim. Ya. Ini kita nggak nyebut yang Islam aja deh ya. Contoh Alvin Lim mengkritisi pun ya langsung ya kan. Ya. Terus yang baru. Dan kita tetap doakan ya itu saudara kita. Iya, gua tetap semangat kok, Saudara satu Indonesia. Jadi memang ada dugaan ini, mungkin ada unsur-unsur mau membuat seseorang itu terbungkam gitu. Ada dugaan ya, ada dugaan. Ya karena gue melihatnya masif banget ini, terstruktur dan masif. Terorganisir ya. Terorganisir banget. Cuman ini gue mengalami ini sebetulnya ini yang kali kedua sih. Yang waktu itu apa sih, Be? Kemenkes. Oh iya. Wah, kalau itu mah. Iya. Wow. Itu lebih daripada yang sekarang gitu. Iya. Toh sampai hashtag tangkap Babe Aldo ada. Iya. Iya waktu itu. Iya, dan itu termasuk gue yang sebarin hashtag tangkap Babe Aldo. Iya, gue ada foto gue lagi di mana, gue bilang lagi nungguin orang mau ngelaporin gue tangkap Babe Aldo. Jadi Babe Aldonya sendiri, kenapa gue begitu? Karena gue mau, ayo buktiin gue salah gitu. Jangan cuman framing. Iya. Dan gue orang yang masih menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Ya, artinya gue harus siap itu untuk menghadapi itu. Kalau memang gue salah ya dihukum. Ya, betul. Ya. Jadi tapi sebelum itu ya dibuktikan dulu. Buktikan kalau salah. Nuduh doang. Dan kalau belum dibuktikan salah, terus nuntut gua minta maaf. Wah, itu jebakan namanya. Iya. Jebakan itu. Iya, nanti kalau gua minta maaf malah berarti ngaku salah. Nah, itu kan zaman sekarang suka begitu. Betul. Iya, gua nggak mau itu. Main framing aja. Iya, enggak. Oke, next. Iya, jadi memang bentar biar gua selesai. Memang ada unsur ke sana. Dan gue yakin kalau memang mereka tahu di dalam konten gue itu ada salah, mereka nggak bikin video. Tapi mereka akan langsung laporkan gue. Betul. Dan itu yang terjadi sama Gus Nur sama Bambang Tri, karena mungkin di situ dilihat ada kepleset kalimat yang seperti pernah gue jelaskan waktu gue sama Bang Egy konferensi pers. Ya, maka langsung lapor. Ya lucu ya yang gue. Kenapa nggak lapor? Kok malah framing video? Apa karena kalian nggak nemu salahnya, tapi ya tetap mau framing? Jadi ya ada, kalau yang kita lihat ya Be ya kan ada macam-macam ya. Ya kalau misalnya kita contohkan ya kayak Edi Mulyadi kemarin, nah itu ya kalau kita lihat ya ada upaya pembunuhan karakter di situ. Karena itu dipotong doang kan. Iya. Jadi apa kalimatnya tadi? Pembunuhan karakter. Nah itulah masalahnya.
Alhamdulillah gue bukan orang yang berkarakter yang bisa dibunuh gitu. Waduh. Bagi gue, karakter gue, hidup gue itu tergantung Allah SWT. Ya. Dan gue nggak pernah memilih orang itu untuk cinta sama gue, suka sama gue, atau benci sama gue. Nggak ada, nggak ngefek itu. Ya, yang benci ya silakan benci, yang cinta ya silakan cinta. Nah kalau yang benci mau buktikan gue salah, buktiin, jangan cuma framing gitu. Waduh. Ya, karena gue bikin konten bukan mau cari apa ya? Bukan mau cari orang-orang suka sama gue. Bukan cari duit juga, Babe kan Kalau terhadap cari dunia ini. Kalau umpamanya gue mau cari duit, nggak di sisi sini sayang. Iya. Ini di pinggiran jurang. Mau jurang kelihatan banget noh. Ya, jadi kata-kata pembunuhan karakter itu bagi mereka merasa begitu. Tapi kalau Allah mau gue tetap begini, mau bilang apa? Iya. Iya, karena gue hidup mati gue karena Allah. Ini udah sampai situ aja. Ini sebelum pertanyaan terakhir. Ini secara umum, Babe Aldo melihat pernikahan anak presiden yang kemarin yang kita lihat lah ya, mewah sekali dengan seluruh tetek bengeknya. Apa yang Babe lihat dari itu semua? Gue akan mencoba menjawab ini lebih ke arah universal. Oke. Pertanyaan universal. Ya, universal. Gue akan menggunakan sebuah istilah. Apa itu? Gini, tidak akan menyukai sampah kecuali lalat, dan tidak akan menyukai bunga kecuali lebah. Udah sampai di situ saja. Ya. Mau dijelasin nggak? Mau gue jelasin. Oh, kirain nggak Ya, dijelasin. tergantung kalian melihat pernikahan anak Pak Jokowi itu sebagai sampah atau bunga gitu. Oke. Sampai di situ. Iya. Oke. Biarkan aja deh. Karena buat gue negara ini kan KKB, kelompok kriminal bersenjata Papua. Kan waktu itu lagi serem-seremnya tuh. Luar biasa. Iya, tapi pasukannya jaga anak Pak Jokowi. Keren. Iya, keren, iya kan? Wow. Wah, berapa ribu tuh ya yang jaga itu? Waduh, lupa dah. Ribu pokoknya ya. Pokoknya gak mau jawab aku. Ribu apa ratus itu? Iya. KKB pas lagi begitu. Ini ngeri banget loh, itu orang digini-giniin KKB loh. KKB, tapi pasukannya lagi di. Itu ada di Twitter juga itu. Ada. Bangga loh itu. Bangga. Tapi di take down habis itu. Enggak, bagi gue ya kembali lah. Itu tergantung persepsi masing-masing. Kata nyokap gue. Iya, gimana tuh? Mudah-mudahan Umi umur panjang. Amin. Kata Umi begini. Nah, kalau kau suguhkan gula, yang datang semut. Kalau kau suguhkan ikan, yang datang kucing. Perhatikan suguhanmu sama dunia, nak, sama manusia. Kalau kau suguhkan akhirat, yang datang padamu pecinta akhirat, pecinta dunia akan membencimu. Dan kalau kau suguhkan dunia, ya pecinta dunia akan mendatangimu, mencintaimu, dan pencinta akhirat akan menjauhimu. Jadi ya, lu mau ngelihat pernikahan Pak Jokowi itu dari sudut pandang mana, kembali ke orangnya masing-masing. Ya, kalau pertanyaannya, kalau Babe Aldo diundang, kalau Babe Aldo diundang untuk datang, apakah Babe Aldo datang? Tidur gue di rumah. Bukan tidak ya, tidur gue. Ya. Karena bagi gue tidur itu mengembalikan energi. Kalau datang ke sana habis energi gue. Ya, terus ini karena waktu juga. Siap. Sebenarnya kan kalau nah sekarang gue mau nanya dulu, gini. Jangan dong. Enggak. Babe Aldo aja dong yang ditanya. Jangan saya ini penanya nih. Enggak apa-apa. Apakah menghadapi masalah ini lu lihat Babe Aldo ada ketakutan atau kegelisahan atau apa? Dong. Enggak ya? Tadi kan lihat sendiri kita. Ya begitu juga gue menghadapi mereka. Gue tunggu sambil ngopi. Yeah. Terakhir. Siap. Ini tadi kan sebelum terakhir. Ini terakhir kepada pesan Babe Aldo kepada para nitijah dan Republik inilah. Nah, itu banyak tuh. Iya. Netizen itu maksudnya ya pemirsa sekalian tuh yang pertama, yang kedua terhadap ya pemerintah yang sekarang. Ya dua itu aja dah. Buat netizen ini aja ya. Agak panjang nih pasti. Enggak, buat netizen pendek aja gue. Lu mau benci seseorang atau mau cinta seseorang itu silahkan. Tapi tolong jangan sampai benci dan cinta lu itu membuat hilangnya kebenaran. Hanya karena kebencian lu sama seseorang, lu nggak mau mengakui kebenaran mereka. Betul. Dan karena hanya kecintaanmu kepada seseorang membuat lu tidak mau mengakui kesalahan mereka. Jadi kebenaran itu tidak tergantung dari kebencian dan cinta kita. Enggak.
Lu mau benci sama gue, kalau gue bener ya bener. Lu mau cinta sama gue, kalau gue salah ya salah. Iya. Ya, kebenaran dan kesalahan itu bukan karena kebencian kalian. Demi Allah, kebenaran tidak akan pernah salah dan kesalahan tidak akan pernah benar. Dan sampai ajal gue akan tetap meyakini akan berjalan di jalan kebenaran yang gue yakini. Dan itu akan gue lakuin. Urusannya cuma sampai mati. Dah, itu doang. Iya. Dan itulah kan yang kita cari. Ya itu mati. Jadi kalau mau cuma diancam begitu, itu kan boleh dibilang ancaman, mau dipolisikan. Ya, begitu ancamannya. Yang lebih. Waduh. Iya, dan itu gua akan sambut dengan senyuman karena mati dalam perjuangan adalah sebuah cita-cita kemuliaan. Mudah-mudahan kita semuanya, gue pribadi doain mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangan sampai menutup mata ajal keluar dari dunia ini dalam keadaan perjuangan, mengatakan yang benar itu benar, yang mengatakan yang salah itu salah, apapun resikonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sudah sekaligus pemerintah apa belum tadi? Semua. Oh, ya udah. Semua. Oke, teman-teman sekalian, tadi itu pesan terakhir dari Iya, Bapak Aldo soalnya ya. minta maaf nih, ada kesan mau gini, membuat seseorang itu punya rasa takut gitu kalau untuk berjuang. Enggak. Tetap gue. Mantap. Loh, ini bukan angkat pedang kok. Ini angkat suara. Kalau angkat suara itu angkat ya suara Allah. gitu. Ya. Belum angkat pedang. Belum angkat pedang, baru angkat suara. Angkat suara aja, ya. Maju mundur. Maju mundur kagak, gue tetap begini. Mantap. Tetap begini. Oke, Be. Siap, sayang. Terima kasih atas waktunya. Gue yang terima kasih. Dan ini insya Allah ya teman-teman sekalian, ini klarifikasi langsung dari Babe Aldo. Siap. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal